Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini kita akan belajar materi tanda-tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Kemudian, manfaat dari tanda jejak itu sendiri yaitu dapat digunakan dalam sebuah kegiatan pengembaraan, penjelajahan, hiking, mendaki gunung, dan berbagai jenis kegiatan di alam bebas lainnya. Lalu, macam-macam tanda jejak. Tanda jejak dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanda jejak di atas tanah. Yang kedua, tanda jejak menggunakan rumput. Yang ketiga, tanda jejak dengan batu. Lalu yang keempat, tanda jejak menggunakan ranting. Tanda jejak yang pertama yaitu di atas tanah. Di sini terdapat tanda air tidak dapat diminum. Gambar tersebut menunjukkan bahwa air tersebut terdapat racun atau hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tanda yang kedua yaitu saya telah kembali. Gambar tersebut menunjukkan bahwa saya telah kembali ke tempat semula. Dan jika ada yang mencari, berarti mencari ke tempat semula. Kemudian yang ketiga, tanda ada bahaya. Gambar ini menunjukkan bahwa di daerah tersebut terdapat bahaya. Lalu nomor 4, tanda jejak ikuti jalan ini. Gambar tersebut dibuat oleh orang agar kita mengikuti jalan tersebut. Nomor 5 yaitu tanda air dapat diminum. Gambar tersebut menunjukkan bahwa air tersebut dapat diminum dan dipastikan tidak ada racun atau hal-hal buruk lainnya. Kemudian yang keenam, terdapat tanda bahaya tolonglah. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kita sedang ada bahaya dan butuh pertolongan. Lalu nomor 7, terdapat tanda kami berpisah. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada rombongan yang sedang dalam perjalanan namun terpisah. Yang kedelapan, terdapat tanda kembali ke tempat semula. Gambar tersebut berarti jika sebelumnya ada orang yang mencari kita dapat menggunakan tanda jejak tersebut agar orang yang mencari kita dapat mencari kita ke tempat semula. Untuk yang ke-9, terdapat tanda sungai dangkal. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sungai tersebut dangkal dan aman dilewati oleh orang. Untuk yang nomor 10, terdapat tanda 3 langkah arah panah ada surat. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa 3 langkah arah panah terdapat surat. Yang ke-11 terdapat tanda keperkemahan. Gambar tersebut menunjukkan kita harus ke perkemahan saat itu juga. 12 terdapat tanda kembali. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kita untuk segera kembali. Kemudian untuk tanda selanjutnya yaitu melalui rintangan. Gambar tersebut berarti saat kita berjalan lalu menemui gambar tersebut, maknanya di situ terdapat rintangan yang harus dilalui. Kemudian untuk yang nomor 14 yaitu ada tanda jangan melalui jalan ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahaya atau halangan lainnya.
Untuk yang terakhir yaitu tanda tungku. Tanda tersebut menunjukkan bahwa di jalan tersebut sedang ada perapian. Kemudian tanda jejak yang kedua yaitu dengan batu. Di sini terdapat gambar jalan ke kiri. Jika ada 2 batu di kanan dan 1 batu di kiri, menunjukkan bahwa kita harus berjalan ke arah kiri. Yang kedua, terdapat tanda jalan ke kanan. Jika terdapat 2 batu yang ditumpuk di kiri dan 1 batu di kanan, maka kita harus berjalan ke arah kanan. Kemudian nomor 3 yaitu tanda jalan terus. Jika ada 2 batu yang ditumpuk, maka tanda tersebut menunjukkan bahwa kita harus jalan terus. Lalu untuk yang nomor 4 terdapat tanda jalan ke arah yang ditunjukkan batu di ujung. Jika kita menemukan batu yang berjajar membentuk seperti panah, berarti kita harus berjalan ke arah yang ditunjukkan pada ujung atau sudut batu tersebut. Untuk yang nomor 5 terdapat tanda jalan ke arah yang tidak ada batu. Ketika kita mendapati jalan yang terdapat ada batunya, berarti kita harus memilih jalan yang tidak ada batunya. Nomor 6, jangan ikuti jalan ini. Saat kita berjalan di sebuah hutan dan ada batu yang berjajar rapi menutup jalan, berarti kita tidak boleh melewati jalan tersebut. Kemudian nomor 7, terdapat tanda ada bahaya. Jika ada batu yang ditumpuk 10 membentuk segitiga, berarti batu tersebut menandakan ada bahaya. Lalu untuk yang terakhir terdapat tanda jalan ke kanan. Jika ada batu yang ditumpuk 3 membentuk segitiga, berarti kita harus jalan ke arah kanan. Kemudian tanda jejak yang ketiga yaitu menggunakan ranting. Di sini terdapat tanda jalan terus. Jika kita menemui ranting 1 batang saja, kita harus jalan terus. Kemudian terdapat tanda lagi 1 kilometer. Ketika kita menemukan ranting yang membentuk huruf V yang di tengahnya ada ranting 1 batang, berarti kita berjalan lagi 1 kilometer. Untuk tanda yang nomor 3 yaitu ada bahaya. Jika kita menemukan ranting yang berjumlah 3 batang, menunjukkan bahwa ada bahaya di sekitar kita. Untuk tanda yang nomor 4 yaitu jalan ke kanan. Jika ada ranting yang jatuh ke kanan, itu berarti kita diharuskan jalan ke kanan. Kemudian yang kelima yaitu jalan ke kiri. Jika kalian menemui ranting yang seperti ini, berarti kita harus jalan ke kiri atau belok ke kiri. Kemudian tanda jejak yang keempat yaitu menggunakan rumput. Gambar ini menunjukkan tanda jejak jalan ke kanan. Ketika kita menemui rumput yang diikat dan mengarah ke arah kanan, berarti kita ditunjukkan untuk jalan ke kanan. Kemudian tanda jalan ke kiri. Ketika kita menemui rumput yang diikat yang mengarah ke kiri, itu artinya kita harus jalan ke kiri. Lalu, jika ada rumput yang diikat hanya 1 batang dan mengarah ke atas, itu artinya kita harus jalan terus. Ketika ada 3 rumput yang kemudian diikat 1 persatu, itu artinya di daerah tersebut ada bahaya. Nah, itulah penjelasan materi tanda jejak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal menyampaikan materi tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.